adalah teori behaviorisme, stimulus, dan respon. Teori behaviorisme merupakan teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara individu dengan lingkungannya. Menurut teori ini, belajar terjadi ketika seseorang merespon suatu stimulus yang diberikan oleh lingkungan dan perubahan perilaku tersebut dapat diperkuat melalui pengulangan serta penguatan. Contohnya, apabila kita rajin belajar dan mendapat pujian, pasti kita akan semangat untuk belajar lagi kan? Atau contoh lainnya, seperti kita rajin membantu ibu kita, lalu ibu kita memberikan pelukan untuk kita, pasti kita akan ingin terus membantu dia. Tokoh-tokoh penting dalam teori ini antara lain John B. Watson, Ivan Pavlov, dan B.F. Skinner. Konsep utama dari behaviorisme ialah stimulus dan respon. Stimulus disimbolkan dengan huruf S besar ialah segala bentuk rangsangan yang diberikan dari luar individu, misalnya suara, gambar, kata-kata, atau tindakan tertentu. Selanjutnya adalah respon yang disimbolkan dengan huruf R besar, ialah reaksi atau perilaku yang muncul sebagai akibat dari stimulus yang diterima. Hubungan antara stimulus dan respon ini dikenal dengan istilah SR bond atau stimulus-respon connection. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari pembiasaan dan penguatan terhadap hubungan antara stimulus dengan respon. Teori Thorndike dikenal dengan Law of Effect atau hukum akibat. Menurut Edward L. Thorndike, proses belajar terjadi melalui trial and error atau coba-coba. Dari percobaan tersebut, tindakan yang menimbulkan akibat menyenangkan akan cenderung diulang, sedangkan tindakan yang menimbulkan akibat tidak menyenangkan akan dihindari. Jadi, belajar dari tindakan atau dari pengalaman melakukan sesuatu ini disebut Law of Effect, karena efek atau akibat dari suatu tindakan menentukan apakah perilaku itu akan diulang di masa depan. Contoh sederhananya adalah seekor kucing mencoba keluar dari kandang. Setelah beberapa kali mencoba, ia menemukan cara membuka pintu dan keluar. Ia mendapatkan efek menyenangkan. Saat dimasukkan kembali, ia lebih cepat melakukan tindakan yang sama. Inilah bukti Law of Effect. Selanjutnya yaitu teori reward and punishment oleh Skinner adalah bagian dari teori operant conditioning yang menyatakan bahwa perilaku dapat dibentuk dan diperkuat melalui konsekuensi lingkungan. Reward atau penguatan positif adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku baik diulang. Contohnya, apabila ada kucing yang nurut saat dipanggil oleh majikannya, maka majikan akan memberikannya sebuah treat. Itulah yang disebut oleh teori reward. Sedangkan punishment atau penguatan negatif adalah memberikan konsekuensi tidak menyenangkan untuk menurunkan kemungkinan perilaku buruk terulang. Contoh selanjutnya yaitu apabila ada murid yang datang terlambat pada saat upacara bendera, lalu guru akan memberikannya hukuman berupa berdiri di lapangan sampai jam istirahat. Dari situ, murid tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Inilah yang disebut teori punishment. Selanjutnya, teori belajar Bandura. Teori Bandura menekankan bahwa belajar terjadi melalui pengamatan atau observasi terhadap perilaku orang lain. Jadi bukan hanya melalui pengalaman langsung. Berikut adalah 4 proses utama belajar dari teori Bandura. Yang pertama adalah perhatian atau attention. Seseorang hanya bisa belajar dari model atau orang lain jika ia memperhatikan perilaku tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi ialah ciri model. Orang yang menarik, berwibawa, atau mirip dengan pengamat lebih mudah menarik perhatian. Selanjutnya, ciri pengamat. Minat, fokus, dan kondisi emosional pengamat juga mempengaruhi seberapa baik ia memperhatikan. Lalu ada situasi. Lingkungan yang tenang dan jelas membuat seseorang lebih mudah untuk memperhatikan perilaku model. Yang kedua adalah retensi atau retention. Setelah memperhatikan, individu harus mengingat perilaku yang telah diamati supaya bisa menirunya nanti. Hal ini melibatkan 2 bentuk penyimpanan.
yaitu gambar mental atau imagery dan kode verbal atau verbal coding. Gambar mental membayangkan ulang perilaku yang dilihat, sedangkan kode verbal ialah menyimpan perilaku dalam bentuk kata atau instruksi. Contohnya angkat tangan, lalu memukul bola. Yang ketiga adalah reproduksi. Individu kemudian mendemonstrasikan kembali perilaku yang sudah dia amati dan diingat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan fisik dan keterampilan yang memadai untuk menirukan, latihan dan umpan balik agar hasilnya semakin mirip dengan model. Yang keempat adalah motivasi. Meskipun seseorang sudah memperhatikan, mengingat, maupun meniru, ia tidak akan bisa meniru jika ia tidak termotivasi. Motivasi bisa datang dari penguatan langsung yang berupa mendapat pujian atau hadiah, lalu penguatan tidak langsung atau vikaris yang berupa melihat orang lain mendapat imbalan. Seperti contohnya apabila ada anak yang mengamati orang tuanya berantem dan menyaksikan ayahnya yang marah-marah, maka kemungkinan anak tersebut akan menirukan perilaku ayahnya tersebut. Contoh positifnya juga apabila kita melihat teman kita yang membuang sampah pada tempatnya, maka kita pasti menirukan perilaku tersebut, yaitu membuang sampah pada tempatnya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5 tentang teori behaviorisme dan belajar Bandura. Kami harap penonton memahami dan terhibur oleh video kami ya. Bye-bye.